Inilah detik-detik saat seorang pencuri minyak goreng terpergok warga di Dusun Pager Kulon, Desa Pager, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Warga yang emosi mengajar pelaku. Beruntung tak berselang lama petugas kepolisian tiba, pelaku pun berhasil diamankan. Pelaku itu diketahui berinisial RW, masih berusia 16 tahun, asal Desa Kalisat, Kecamatan Rembang. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah bukti. Di antaranya 36 minyak goreng kemasan 1 liter, serta 5 jerigen minyak goreng dan juga sebuah palu serta besi. Dari hasil penyelidikan, pelaku tak beraksi sendirian. Ia bersama teman-temannya yang lain yang kini masih buron. Pelaku memanjat tembok gudang bagian belakang dengan menggunakan kayu. Selanjutnya, pelaku masuk ke area gudang, lalu merusak pintu dengan palu dan besi yang dibawa. Setelah itu mengambil sejumlah minyak goreng kemasan. Saat hendak kabur, pelaku tertangkap warga Rabu pagi, 21 September 2022. Dari penyelidikan, pelaku sudah beraksi 4 kali di tempat yang sama. Jadi pencurian minyak ini sejak terjadi pada saat kelangkaan minyak ya, itu masyarakat pemilik toko terutama sering kecurian. Kemudian kami lidik dengan anggota tim reserse dan intel polsek melakukan lidik. Akhirnya tadi malam ini ada laporan bahwa pencuri itu masuk rumah, masuk toko. Toko yang sama ini sudah 3 kali toko itu dicuri, milik Pak Bandi ya. Pak Bandi itu Dusun Pager Kulon, ya, Desa Pager, Kecamatan Purwosari. Ini akhirnya begitu ketahuan, yang satu berusaha sudah melarikan diri membawa barang, dia 2 pelakunya, dan 1 bisa ditangkap, si Muhammad Ridwan itu dengan barang buktinya. Jadi itu ya sempat banyak masa waktu itu kita calling semua karena malam ya, masyarakat langsung membantu polisi, kemudian kita amankan dan dengan barang bukti kita bawa ke polsek. Sempat dikeroyok artinya? Ya, sempat tadi malam karena banyak orang, kita juga akhirnya minta bantuan, akhirnya kita berhasil kita selamatkan pelaku dan barang buktinya. Modusnya gimana modusnya? Dia manjat ya lewat belakang toko. Kebetulan di belakang tokonya kan banyak sawah, jadi jarang rumah. Nyongkel ya? Ya, dia nyongkel, bawa alat linggis sama tang. Dari Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Muhammad Subaidillah dan Rizal Syatori melaporkan. Visi misi Desa Wringin. Visi kita setidaknya ingin Desa Wringin lebih tambah maju dari sebelum-sebelumnya. Visi kita supaya Desa Wringin lebih maju lagi, ayo bareng-bareng bangun desa. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Desaku belum. Itu untuk visi kita. Dan untuk misi kita di bidang perekonomian, yaitu membuka lapangan pekerjaan,
bagi lowongan di bidang bangunan infrastruktur. Karena apa? Di Desa Wringin Anom ini banyak perusahaan. Maka dengan adanya kami sebagai Kepala Desa Wringin Anom, monggo kerjasamanya untuk perusahaan yang ada di Wringin Anom. Setidaknya nanti karena perusahaan yang ada di Desa Wringin Anom, untuk pekerjanya ya setidaknya warga sekitar dulu, yang diutamanya nanti warga Wringin Anom. Maka saya sebagai Kepala Desa Wringin Anom monggo bekerja samanya dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Karena apa, Bapak Ibu sekalian, saya sebagai Kepala Desa Wringin Anom nanti kalau merekrut karyawan dari luar, utamanya di luar Desa Wringin Anom, dan maka dampaknya itu ke kepala desa. Padahal kepala desa itu tidak tahu apa, kan gitu kan. Nah, jadi kalau memang untuk masalah SOP yang ada di dalam perusahaan, karena kadang-kadang di dalam perusahaan itu mengeluarkan SOP. Contohlah, untuk karyawan harus ada batas maksimal 25 tahun dengan persyaratan minimal SMA. Maka dengan itu monggo nggak apa-apa. Tapi nanti kalau itu warga sekitar, maka kita sebagai kepala desa minta kompensasi dari utamanya pimpinan dari perusahaan masing-masing. Karena apa? Untuk warga sekitar yang ada di perusahaan itu, kalau nanti ada polusi, ada bau atau apa, itu dampak langsung, Pak. Jadi kita mohon sangat kepada semua pimpinan yang ada di pimpinan perusahaan yang ada di Desa Wringin Anom, mohon sangat minta kerjasamanya dengan desa. Karena kemarin-kemarin sudah ada, Pak. Kemarin-kemarin itu kalau memang kerjanya dari luar, itu pun cuma tenaga kasar, itu dampak bagi kita. Terkecuali stafnya, tenaga ahlinya, tidak apa-apa, monggo. Dari luar tidak masalah. Jadi itu untuk misi kita sebagai kepala desa di Wringin Anom. Dan lagi nanti di bidang kesehatan, menambah tenaga kesehatan desa, kita berusaha menyiapkan untuk ambulan desa. Karena pada di tahun 2022 ini kita masih belum mempunyai ambulan desa. Nah, harapan kita nanti ke pemerintahan dari Pak Camat maupun tingkat kabupaten untuk Desa Wringin Anom, harapan kita supaya punya ambulan desa. Karena apa? Bingung, Pak. Kalau kita tidak mempunyai ambulan desa, terutama kita warga kita untuk yang sakit. Dan mudah-mudahan di tahun 2023 untuk Desa Wringin Anom sudah mempunyai ambulan desa. Terima kasih, itu untuk visi misi Kepala Desa Wringin Anom. Mudah-mudahan ke depan terwujud semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.